Namanya kini sudah melanglang buana. Kotak pun dibanjiri tawaran manggung hingga ke pelosok daerah. Berbagai penghargaan pun didapatkan mereka. Karya-karyanya banyak diapresiasi penggemar. Satu persatu personel Kotak pun menikah. Begitupun dengan Tantri. Waktu berdetik, tak mungkin bisa. Meski tak banyak berubah dari jadwal bermusik mereka, siapa sangka dulunya tanpa banyak yang tahu, para personil Kotak pun harus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya. Tantri sempat menjadi backing vokal hingga SPG sebuah produk untuk bisa menyambung hidup saat menjadi vokalis band Kotak. Dulu banget diajakin jadi SPG gitu untuk nyebarin brosur satu hari dikasih uang 100.000 saat itu lumayan banget kan, jadi ya aku ikutin. Itu sebenarnya aku tuh tipikal orang yang ngikut, dalam arti ngikut apa yang diarahin Tuhan gitu. Kayak waktu pas 2 tahun berjalan sama Kotak, hampir Kotak hampir pecah, ya udahlah ya kita nggak bisa bertahan nih gitu. Tapi aneh memang, jadi kalau dirunut-runut di kehidupan aku tuh di titik-titik terendah aku yang aku ngerasa aku nggak bisa, ternyata Allah kasih sinar terang gitu. Nah anehnya tuh pas lagi aku ngerasa ya udahlah ikhlas aja gitu, aku nggak mau kuliah, terus dikasih pencerahan ada Kotak. Terus di titik Kotak ya udahlah kita bubar aja ya, kita nggak ada kejelasan, tiba-tiba ada satu label musik, Warner Music Indonesia yang saat ini masih kita kerjasama gitu sampai sekarang. Itu yang ngasih kontrak ke Kotak gitu sampai sekarang. Jadi ya menurut aku saat itu memang mungkin disuruh adaptasi lah sama anak Kotak, seberapa kuat sih. Di tengah karirnya yang sedang melejit bersama Kotak, Tantri akhirnya menerima pinangan dari sang kekasih Arda pada tanggal 26 Oktober 2014. Arda bagi Tantri adalah pria yang selama ini dicarinya. Hingga usia pernikahannya memasuki bulan 9, tanda-tanda kehamilan pun belum terlihat. Dalam hatinya, sebuah nazar kembali terucap. Jika dirinya dikaruniai anak, dirinya akan mengenakan hijab. Tidak butuh lama bagi Tuhan untuk mengabulkan nazarnya. 24 Maret 2016, Tantri melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan melalui operasi sesar, yang diberi nama Karanada Medina Tanarda. Boleh? Karena di rumah jadi anak baik ya. Bobo. Putri kecilnya pun kini telah menyempurnakan keluarga kecil mereka. Namun seketika Tantri teringat akan nazar dirinya bahwa dirinya akan berhijab. Kalau hamil pengen banget, kalau punya anak tuh pengen banget deh pakai hijab. Tapi nggak tahu ya, namanya orang kan mikirnya ngomongan doang kali, bukan nazar, makanya ngomong kayak gitu. Karena kan aku nggak ngomong ke siapapun gitu, aku cuma ngomong buat diri aku sendiri gitu. Terus akhirnya dikasih sama Allah Kara. So aku mikir, ini Kara nih udah masuk usia 2 tahun, tapi kayaknya dulu sempat ada omongan gitu. Kalau aku tuh pengen pakai jilbab, so aku ngerasa Allah tuh udah ngasih banyak banget gitu, banyak banget apapun itu, banyak banget kebaikan yang aku dapetin gitu selama ini di dunia. Tapi aku ngerasa kayak ada kosong hati yang memang yang bisa aku kasih sama Allah, karena Allah udah ngasih aku tuh banyak banget. Terus ya aku ngobrol lah sama suami apa segala macam. Suamiku bilang, ya mungkin kamu kurang ibadah, aku genjotin tuh ibadah apa segala macam, tapi kayak tetap aja ada yang kurang gitu, apa ya. Terus aku mintalah sama Allah, aku cerita apa segala macam. Terus aku minta dikasih hidayah gitu, dikasih petunjuk sama Allah. Ada kejadian, salah satunya kejadian terbesar aku memang Sergai kemarin gitu, untuk akhirnya aku punya alasan untuk bisa berubah. Sergai kemarin tuh yang kejadian aku tabrakan gitar dengan Sela, itu yang membuat aku malah bersyukur ada kejadian itu.
Setelah kejadian pelipis matanya, akhirnya Tantri pun berangkat umroh. Dalam ibadahnya, ia pun kembali meneguhkan hati untuk menunaikan nazarnya. Sepulang umroh atas ridho suami dan juga keluarganya, Tantri pun mulai mengenakan hijabnya. Rasa syukur tidak henti-hentinya diucapkan Tantri, akhirnya ia bisa menjalankan nazarnya. Banyak pro kontra yang datang kepadanya setelah berhijab, namun tidak ada yang bisa menyandingi rasa tenang dan bahagia yang dirasakan oleh Tantri ketika dirinya berhijrah. Apalagi kalau bukan kebahagiaan kedua orang tuanya. Banyak yang kaget sih, terus tapi lebih banyak yang support justru malah, alhamdulillah. Jadi aku ngelihat dari respon orang-orang dari sosial media juga, terus dari teman-teman juga, mungkin karena mereka berpikir, widih ini penyanyi terus pakai hijab, gimana manggungnya ya, masih kayak gitu sih. Cuman ada kontranya juga. Nah itu ada beberapa kerabat kotak yang bikin maksudnya satu WhatsApp grup yang mereka ngebahas kayak nggak asik deh kata Tantrinya pakai hijab, pasti nanti jadi diem aja, jadi sok-sok anggun, sok-sok yang nggak mau gimana-gimana. Terus ya tapi kan paradigma mereka itu aku patahkan, maksudnya aku tetap sama. Nah ini kalau tentang apa keimanan, belajar lagi, itu sekarang aku lagi di fase itu. Aku lagi mau belajar banyak hal tentang agama Islam sendiri gitu. Terus abis itu aku lagi mau belajar tentang belajar untuk diri aku sendiri minimal gitu, untuk makin memperkuat iman Islam aku juga gitu. Jadi sekarang lagi menikmati proses-proses yang aku nggak bisa nih, kayak misalnya tiba-tiba dapat ilmu yang tiba-tiba aku langsung 100% ngikutin. Aku bukan tipikal orang kayak gitu. Jadi aku masih menggunakan akal sehatku untuk berpikir ini benar atau enggak. Pekerjaan pasti pernah mengalami hal yang sama gitu. Mungkin karena memang aku seorang musisi, terus kayak yang kerjaan tuh mengakibatkan aku untuk lupa sama sholat. Terus ya sholat lah minimal gitu, yang bisa bolong-bolong tuh kayak yang aduh masa nggak ada, maksudnya ya kewajiban yang kecil sebenarnya kan, Allah suruh sholat itu kok nggak dijalanin ya. Terus kayak ngerasa apa ya, Allah tuh udah ngasih banyak hal loh, aku minta apa selalu dikasih. Terus kan zaman dulu kan kalau misalkan inget sholat itu karena pas lagi kejadian, ada satu kejadian gimana gitu baru inget sholat. Itu kayak yang giliran gue happy, gue jadi lupa sama Allah. Itu kayak yang apa ya, dosanya, mikir dosanya banyak banget deh kemarin tuh, kayak duh ini begini aja nih gitu. Masa ngomongin hidup, masa mikirin dunia doang sih? Kita kan setelah ini kan pasti meninggal. Setelah itu kan masih ada kehidupan lagi. Masa gue nggak ngasih apa-apa sih buat kehidupan gue nanti? Mikir ke sana. Jadi ya itu sih yang bikin aku jadi yang kayak kosong aja. Happy sih, tapi kayak udah nggak ada yang bisa diresapin lagi di lebih dalam. Lengkap aja, udah punya anak, punya suami yang baik banget, punya anak lucu banget, terus ya lengkap menurutku, karena apa sih yang dicarikan di dunia gitu. Terus pengennya juga anakku juga menjadi anak yang soleha, yang bisa mengiring orang tua nanti ke surga. Terus sekarang ya itu sih yang aku rasain. Ternyata sampai keluar sampai istri saya nggak sepaham gitu, lingkungan juga nggak sepaham gitu. Saya masih ngerasa sendiri saat itu kan. Sampai ada teguran yang bilang ke saya, sok-sokan ngomongin agama, istri aja bahas buka-bukaan gitu kan.